Dalam perencanaan keuangan syariah, harta dipandang sebagai amanah dari Allah yang harus dikelola secara bijak. Pengelolaannya menuntut tanggung jawab karena di dalam harta kita terdapat hak sesama yang harus ditunaikan. Aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari keuntungan, tetapi juga dari keberkahan dan tanggung jawab sosial. Lihat, ada yang viral loh. Kalian ngapain sih? Kok dari tadi kulihat-lihat sibuk banget di laptop? Ini loh, kami lagi baca-baca tentang G-Swap sangat penting dalam perencanaan keuangan. G-Swap. Apa itu G-Swap? Oh, kamu belum tahu ya G-Swap itu apa? Enggak. G-Swap itu singkatan dari kata zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Oh, G-Swap sangat penting dalam perencanaan keuangan. Maksudnya gimana? Iya, jadi G-Swap itu sangat penting karena bukan hanya untuk kepatuhan ibadah, tetapi juga strategi mengelola harta agar lebih terarah, berkah, dan bermanfaat di masyarakat. Oh, aku jadi paham sekarang. G-Swap memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan syariah karena bukan hanya mengatur bagaimana kita mengumpulkan harta, tetapi juga bagaimana kita mendistribusikannya secara tepat dan sesuai syariat. Dengan memasukkan G-Swap dalam perencanaan keuangan, seseorang dapat mengelola keuangannya secara lebih seimbang antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial. Dalam prakteknya, zakat menjadi komponen utama yang wajib diperhitungkan sejak awal, layaknya pengeluaran rutin. Zakat terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta dikenakan apabila harta telah mencapai nisab, setara 80 gram emas, dan memiliki selama 1 tahun, dengan besarnya 2,5%. Jika seseorang memiliki harta bersih sebesar 100 juta, maka zakat yang harus dibayarkan sebesar 2.500.000. Selain itu, terdapat zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap bulan Ramadan sebagai bentuk pensucian diri sebelum Idul Fitri. Besarnya adalah 2,5 kg bahan makanan pokok per orang. Jika harga beras 18.000 per kilo, maka zakat fitrahnya yang dibayarkan sebesar 45.000 per orang. Selain zakat, infak dan sedekah dapat direncanakan sebagai pengeluaran fleksibel sesuai kemampuan. Misalnya, dengan menyisihkan sebagian pendapatan setiap bulan untuk membantu sesama. Sementara itu, wakaf dapat menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang, seperti mengalokasikan aset untuk kepentingan utama secara berkelanjutan. Terima kasih ya, ternyata G-Swap sangat penting dalam perencanaan keuangan. Kamu udah tahu juga nggak, ternyata pajak juga menjadi hal wajib dalam perencanaan keuangan, jadi tidak hanya G-Swap loh. Nah, kan kamu udah baca-baca nih, coba jelasin ke dia. Jadi gini, pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi juga pajak harus kita masukkan ke dalam perencanaan keuangan. Dalam setiap belanja atau penghasilan, pasti ada pajak yang akan dihitung. Jadi gini, pajak itu bukan cuma kewajiban, tapi juga harus kita masukin ke dalam perencanaan keuangan. Karena setiap kita belanja atau punya penghasilan, pasti ada pajak yang ikut dihitung. Contohnya, waktu kita beli baju, misalnya harga bajunya Rp100.000, terus ada PPN 11%. Nah, pajaknya dihitung dari harga barang itu. Jadi 11% kali 100 adalah Rp11.000.
Jadi total yang kita bayar itu Rp100.000 ditambah Rp11.000 adalah Rp111. Intinya setiap kita beli barang atau punya penghasilan, biasanya ada pajak yang dihitung dari persentase tertentu. Dan itu jadi kontribusi kita buat negara. Walaupun kita nggak dapat imbalan langsung, uang pajak itu dipakai buat kepentingan umum kayak bangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Dari seluruh pembahasan kita hari ini, kita belajar bahwa pajak dan jiswab bukan sekadar angka yang keluar dari dompet kita, melainkan bagian dari perencanaan keuangan syariah. Membayar pajak adalah wujud nyata tanggung jawab dan kontribusi kita dalam pembangunan negara. Sedangkan berjiswab adalah bukti ketaatan kita kepada Sang Pencipta sekaligus bentuk kepedulian nyata terhadap sesama. Ingatlah, keduanya hadir bukan untuk memberatkan, melainkan untuk menciptakan keseimbangan yang indah dalam kehidupan dan keuangan kita. Sebab, harta yang hakiki bukan dilihat dari seberapa besar tumpukannya, tetapi dari seberapa bersih cara mendapatkannya, dan seberapa tepat penyalurannya. Jika pajak ditunaikan dan jiswab dijalankan, insya Allah keberkahan akan selalu menyertai setiap langkah kita. Yuk semua, kelola keuanganmu dengan prinsip syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.